sore rekan-rekan pemuda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat mengikuti ibadah Gerakan Pemuda hari ini, Sabtu 29 Agustus 2020. Kembali kita berhimpun dalam wadah persekutuan ini secara daring. Setelah efek pandemi COVID-19 mengurangi tatap muka dan keterbatasan ruang gerak pelayanan kita, kiranya semangat muda dan kerinduan kita bersekutu merupakan wujud kesetiaan beribadah kita dan merupakan ungkapan syukur atas berkat Tuhan bagi kehidupan kita. Gerakan Pemuda bersyukur atas berkat dan kasih penyertaan Allah. Karya pelayanan dapat berjalan di tengah pergumulan dan pencobaan. Dengan berlandaskan iman dan hikmat Allah, Gerakan Pemuda harus tetap bersemangat dan bergerak dalam mewartakan kasih Kristus. Ketika tunas-tunas baru mulai bermunculan, disitulah Tuhan memberikan kepercayaan dan harapan akan tumbuhnya generasi yang kuat dan tangguh untuk tetap melanjutkan karya Tuhan. Gerakan Pemuda mau merangkul setiap anak muda sehingga membuat karya pelayanan itu semakin bersinar. Sebagai ungkapan syukur dan sukacita, marilah bersama-sama kita menyanyikan Mars Gerakan Pemuda. Pada gereja dan masyarakat, kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan, sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar. Itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando. Pujilah Dia di atas tatanya yang mulia. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Rekan-rekan pemuda yang terkasih, marilah merendahkan hati dan menundukkan kepala untuk sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Mari berdoa. Tuhan yang maha baik, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan bagi kami. Di tengah pergumulan keadaan saat ini dan segala keterbatasan untuk bersekutu, Tuhan masih memberikan kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami. Ketika saat ini kami telah bersedia untuk datang menyembah dan beribadah, kiranya Tuhan sedia juga hadir memberkati persekutuan kami. Kuduskanlah kami ya Tuhan, agar kami layak untuk masuk dalam persekutuan saat ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa kini dan sepanjang segala zaman. Amin. Sebagai nas pembimbing kita pada ibadah sore hari ini, marilah sama-sama kita membuka Alkitab kita dari surat Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Kolose pasalnya yang kedua, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 yang menyatakan, "Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur."
Selamat malam, rekan-rekan pemuda sekalian. Pada saat ini kita memasuki pelayanan firman yang akan dipimpin oleh Diaken Eka Setia. Perkenalkan dulu, diri saya adalah Martin Andrew Siotang. Lalu di sebelah saya ada pelayan PA bernama? Nama saya Yondrix Calvin. Saya Oktaviana sebagai pelayan PT dan pengurus PT. Saya Rio sebagai ketua GP. Saya Bu Esther dari Komisi Muger. Saya Yonatan Mailoa, diundang di sini dalam kapasitas sebagai koordinator tim multimedia. Dan saya sendiri adalah Diaken Eka Setiawardani sebagai pembawa pelayan firman pada malam hari ini. Baik, pemuda-pemudi sekalian, kita memasuki pelayanan firman yang akan dipimpin oleh Kak Eka. Silakan. Terima kasih Kak Martin. Untuk pada malam hari ini, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini kita akan terambil dari kitab Keluaran. Mungkin kakak-kakak dan ibu, om dan tante, kita sambil buka ya. Kita buka dari kitab dulu, Keluaran 22 ayat 10 sampai dengan 15. Untuk menghormati firman Tuhan, marilah kita untuk berdiri. Baik kakak-kakak dan om tante, mari kita satu di dalam doa. Selamat malam Bapak, terima kasih atas ucapan kami, ucapan atas karunia-Mu yang telah Kau kumpulkan bersama-sama di tempat ini ya Bapak, di mana kami di saat ini untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah karunia Roh Kudus-Mu melingkupi dalam kehidupan kami, untuk kami siap dalam mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah hati dan pikiran kami ya Bapa, sehingga kami dapat memahami, mengerti dari setiap firman yang kami baca pada hari ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik kakak-kakak, kita akan membaca firman pada malam ini. Kita mulai dari Kak Martin. Baik, Keluaran 22 ayat 10 sampai 15. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya seekor keledai atau lembu atau seekor domba atau binatang apapun dan binatang itu mati atau patah kakinya atau dihalau orang dengan kekerasan dengan tidak ada orang yang melihatnya, Maka sumpah di hadapan Tuhan harus menentukan di antara kedua orang itu, apakah ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya, dan pemilik harus menerima sumpah itu, dan yang lain itu tidak usah membayar ganti kerugian. Tetapi jika binatang itu benar-benar dicuri orang daripadanya, maka ia harus membayar ganti kerugian kepada pemilik. Jika binatang itu benar-benar diterkam oleh binatang buas, maka ia harus membawanya sebagai bukti. Tidak usah membayar ganti binatang yang diterkam itu. Apabila seorang meminjam seekor binatang dari temannya dan binatang itu patah kakinya atau mati ketika pemiliknya tidak ada di situ, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuh. Tetapi jika pemiliknya ada di situ, maka tidak usahlah ia membayar ganti kerugian. Jika binatang itu disewa, maka kerugian itu telah termasuk dalam sewa. Hendaklah firman-Nya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepadanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik, kakak-kakak dan om tante dipersilakan duduk kembali. Shalom, selamat sore rekan-rekan pemuda-pemudi GPIB Petra Bogor. Puji Tuhan, saya diberikan kesempatan pada malam hari ini untuk berjumpa kembali dalam ibadah ini. Kakak-kakak, om tante, saya sangat merasa senang sekali karena saya sudah dapat hadir di sini untuk berkumpul bersama om tante, di mana kita akan di dalam ibadah ini kita akan sharing. Mungkin pengalaman-pengalaman om dan tante bagaimana selama dalam pelayanan-pelayanan yang kebetulan hari ini perikopnya adalah tentang kamu dipercaya, begitu. Nah, rekan-rekan pemuda-pemudi
GPIB Petra Bogor. Kita akan masukkan dalam sharing di sini. Kita akan bertanya dulu kepada kakak-kakak dan om dan tante, kira-kira selama dalam pelayanan yang sudah diemban, mungkin ada yang setahun, ada yang beberapa tahun, kita akan tanyakan apa sih yang dirasakan dari mereka semua. Kita akan masuk sesi pertanyaannya. Mungkin yang pertama ya, kita akan tanya kepada Ibu Esther sebagai tim komisi dari Muger. Saya ingin tanya sebelumnya, berapa lama nih Tante sudah terjun dalam pelayanan di GPIB Petra ini? Iya, terima kasih. Mungkin saya menjawab tentang pelayanan yang sudah saya tekuni di Komisi Muger, yaitu 2,5 tahun saya ada di Komisi Muger. Oke, terima kasih Tante. Nah, kemudian ada lagi nih Tante pertanyaannya, kira-kira pesan apa sih yang menjadi harapan Tante nih di dalam pelayanan yang selama 2,5 tahun untuk pemuda-pemudi di luar sana, di GPIB Petra di sana, untuk bisa kamu bisa loh untuk melayani. Kira-kira apa sih pesannya dulu nih? Ya, mungkin pesan saya, yang pertama kita tahu bahwa Tuhan bertakhta di atas puji-pujian, sehingga di dalam ibadah itu harus ada puji-pujian. Nah, kembali kita melihat bahwa manusia itu diberikan talenta masing-masing. Ada pemuda-pemudi yang punya hobinya untuk nyanyi, ada pemuda yang hobinya untuk main musik, ada pemuda yang hobinya untuk bisa berkhotbah dan sebagainya. Ya, mungkin Tuhan pakai, dan saya mengajak pemuda dan pemudi, bahkan jemaat GPIB yang rindu untuk melayani di dalam pelayanan musik gereja. Mari kita sama-sama mau membangun untuk memuji Tuhan bersama-sama lewat puji-pujian yang kita persembahkan kepada Tuhan. Karena persembahan yang agung itu ada di dalam kehidupan kita kalau kita mau melayani dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan ya, masih tetap semangat dalam pelayanan. Dan mari pemuda-pemudi ingat pesan dari Tante Esther, apa sih yang menjadi keinginan kita selama ini. Siapa tahu kita terjun dalam pelayanan, kita menjadi buah-buah atau generasi yang maju ke. Baik, adik-adik, kakak-kakak di depan sini ada yang paling ganteng sendiri pakai baju warna biru. Kita tanya langsung ya, Kayo, apa sih yang menjadi motivasi kakak di dalam pelayanan terutama gerakan pemuda ini sih gitu? Oke, motivasi gue untuk terjun ke dunia pelayanan ini sebenarnya simpel sih, cuman bentuk rasa berterima kasih gue buat Tuhan, kayak apa yang udah dikasih sama Tuhan gitu. Terus emang buat awal terjun ke dunia pelayanan itu kayak yang takut sebenarnya bisa apa enggak sih gitu. Cuman kayak seiring berjalannya waktu lu bakal dikasih kemampuan itu sendiri gitu. Kayak yang penting lu berani dulu terjun, entah apa yang terjadi lu yang harus bisa beradaptasi di sana sih sebenarnya. Pokoknya untuk awalnya jangan pernah takut dulu, semua bakal dikasih jalannya, udah gitu aja sih. Amin ya, kita nggak boleh takut katanya teman-teman. Baik, ini sama dengan Kayo juga, dengan Tante Esther. Apa sih yang menjadi motivasi kakak atau pesan kepada para pemuda-pemudi di sana? Ayo, kita nih hadir sebagai generasi gereja. Kira-kira menurut kakak tuh gimana untuk mengajak mereka untuk ikut aktif di dalam pelayanan ini? Oke, kalau pesan buat teman-teman sih sebenarnya simpel, karena banyak gitu ya, sering juga ngobrol sama teman-teman yang agak jarang ikut ibadah gitu, karena mereka kayak lebih apa ya, kebanyakan banyak yang minder, malu, terus kayak gue tuh anaknya nakal banget, kayak enggak gitu, maksudnya Tuhan tuh nggak ngelihat kayak gitu, maksudnya di lingkungan kita itu justru apa ya, kayak orang-orang yang lebih dipakai sebenarnya ya, apa, yang lebih didekati, lebih enak diajak ngobrol ya kalian gitu. Maksudnya ayo, maksudnya sama-sama kita
bareng-bareng keluarin talenta kita, keluarin ide-ide kita, karena kalau yang bergerak sedikit pun kayak yang percuma gitu kalau tanpa dukungan kalian. Anjir. Wah, keren sekali ya. Baik, nah itulah pesannya. Ayo pemuda-pemudi di sana, inilah generasi kalian, kalian punya talenta untuk melayani, mari untuk ikut terjun di dalam pelayanan GPIB Petra ini. Nah, kemudian di sini ada kakak yang berwarna pakai menggunakan jas hijau. Dia senyumnya manis, yaitu Kak Yondrik. Kak Yondrik, bolehkah saya pengen tanya bagaimana sih kakak selama suka dukanya kakak di dalam pelayanan, terutama di Pelkat PA ini? Oke, terima kasih. Perkenalin dulu ya, saya Yondrik Calvin dari Pelkat PA. Nah, jadi sebenarnya sih suka duka. Kalau sukanya mungkin ini ya, kalau di Pelkat PA sendiri dari lingkungannya kita punya kakak layannya tuh seru-seru banget gitu. Jadi dan juga terbuka semuanya, dan memang itu sih yang mau kita bawa juga, supaya semuanya itu harus terbuka gitu, supaya kita bisa, jadi kalau misalnya nanti ada suatu masalah atau apa, kita bisa selesainya juga bareng-bareng gitu. Nah, terus juga setiap kakak layan itu juga punya kemampuannya masing-masing juga, dan akhirnya kesukaannya juga bisa saling berbagi gitu. Kita bisa saling berbagi kemampuan. Nah, jadinya kalau misalnya kita bisa saling berbagi kemampuan itu, akhirnya juga meningkatkan diri masing-masing juga gitu. Jadi ya puji Tuhannya bisa berkembang lebih baik lagi gitu. Kemudian kalau misalnya itu sih yang beberapa suka-suka ya. Kalau di dukanya, yang pastinya nih buat terutama teman-teman juga yang mungkin nanti baru mau bergabung di Pelkat PA, pasti bingung juga gitu, gimana ya aku tuh belum bisa ngajar anak-anak, atau apa, nggak suka sama anak-anak misalnya gitu. Nah, mungkin bisa ikut dulu, kita bisa menjalani dulu gitu kan. Nah, pasti di awal tuh masih sulit gitu, apa kayak mungkin aku sendiri juga dari awal juga masih sulit gitu ya buat ngajar anak-anak gitu kan, untuk apalagi anak-anak ya, mungkin kalau kita ngomong ke orang dewasa udah lebih gampang gitu. Nah, tapi kalau sama anak-anak beda lagi gitu ceritanya, karena mereka harus apa, pasti sulit untuk mendengarkan gitu kan. Jadi kita pasti banyak juga yang kita pelajari gitu untuk bisa merangkul anak-anak itu, dan akhirnya kita bisa menyampaikan firman Tuhan juga gitu. Dan itu juga pembelajaran juga, kalau misalnya dari anak-anak aja kita udah bisa, wah orang dewasa mah bisa lah gitu kan, karena ya orang dewasa pasti diem-diem kan, anak-anak mah lari-lari ke sana sini gitu. Jadi mungkin itu sih kalau duka-dukanya. Dan mungkin yang pasti dalam pelayanan pasti ada masalah gitu ya, pasti ada hal-hal negatif. Terus sifat dari kakak-kakak lain juga beda-beda, dan jadinya mungkin kita jadi nah, tapi dari situ walaupun itu maksudnya jadi mungkin bakal ada masalah juga gitu ya, karena sifat-sifat yang berbeda-beda itu gitu ya. Nah, tapi dari situ juga kita bakal selalu menjalani itu, dan kalau misalnya ada masalah ya kita selesaikan gitu. Jadi yang pasti ya duka-dukanya itu bisa kita selesaikan kalau kita nganggepi pelayanan kita ini kepada Tuhan gitu, dan bukan kepada manusia. Jadi kalau misalnya kita punya masalah sama orang gitu, pelayanan kita kira kita bisa selesaikan bareng-bareng supaya bisa kembali lagi bersama-sama untuk melayani Tuhan. Seperti itu sih. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau bergabung ya silakan bergabung, terbuka kita untuk kita bisa bersama-sama berkembang. Nah, jadinya bisa menghubungi aku juga gitu, aku selaku ketua PA di sini. Nah, terus juga bisa cek juga di IG-nya gitu ya. Ada juga di situ ya kegiatan-kegiatan kita apa aja, dan yang pastinya bakal seru-seru semua, dan aku jamin bisa berkembang lah gitu. Tapi ya mungkin gak cuma di PA, mau di pelayanan manapun juga bisa gitu. Seperti itu sih, Kak. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman di sana, bahwa ternyata talenta-talenta yang dimiliki itu banyak ya. Ada yang seperti Kakak Yondrik, ada yang pelayan firman untuk anak-anak kecil ya. Terus tadi Kakak GP, dia talentanya ada di mana saja, bisa bernyanyi, bisa ada di multimedia dan lain-lain. Nah, ini ada kakak cantik dari jas kuning. Di sini Kakak Yurika. Siapa Kak? Kalau boleh tahu saya lupa kenal deh.
Kakak Kak, kenal nggak siapa sama ya? baju kuning ini? Baju kuning kayak Siapa ya universitas namanya? ya? Siapa ya? Mungkin Saya ya. siapa di sini? Siapa nih kakak, siapa nih? Kenalan dulu dong. Oke, kenalan lagi ya. Nama saya Oktaviana Prastiwi, saya pengurus dan pelayan Pelkat Teruna. Nah, Kak Okta. Baik. Saya jadi udah ingat namanya. Kak, di dalam Pelkat ini, di dalam Pelkat PT, apa sih yang sudah Kakak dapat di dalam pelayanan PT ini? Kalau menurut cerita Kakak, apakah ada sukanya atau dukanya seperti tadi Kakak Yonrik? Terus kira-kira sih pengalaman-pengalaman yang berharga di PT ini apa sih kalau boleh tahu? Oke, makasih Kak. Untuk pertanyaannya kayaknya yang apa yang udah didapat, banyak banget yang udah didapat, terutama untuk dari nilai tentang keimanan, apa yang kita nggak tahu tentang masalah. Tadinya kita nggak tahu nih untuk pelayanan firman seperti ini tuh kayak gimana sih, kita tuh harus melayani kayak gimana sih sebelumnya. Itu karena pengalaman baru banget buat saya, pertama kali melayani di Pelkat Teruna, yang mungkin saya mengajar kepada adik-adik yang umurnya nggak begitu jauh, paling jauh hanya 5 tahun mungkin, seperti itu. Jadi pandangannya itu mungkin nggak begitu jauh, begitu sama dengan saya gitu kan. Jadi memberikan pengarahan yang seperti ini mudah sekali untuk ini nggak gini Kak menurut saya, kayak ini begini menurut saya gitu. Jadi itu suatu pengalaman banget. Jadi saya mendengar, oh pandangan adik-adik seperti ini, yang ini pandangan yang ini seperti ini di usia segini untuk segini gitu. Jadi itu pengalaman buat saya untuk menambah ilmu. Pelayanan firman bukan hanya tentang kita memberitakan firman, tapi kita juga untuk melakukannya. Pengalaman yang penting juga adalah ketika kita memberitakan firman, di situ juga akan mikir, oh waktu itu pernah memberitakan firman seperti ini, tapi kok gue ngelakuin ya gitu, tapi kok gue melakukan hal yang sama seperti itu seringkali yang menjadi sentilan buat kita para pelayan dan para pengurus untuk mikir lagi untuk melakukan sebuah kegiatan, mikir lagi untuk melakukan sebuah tindakan ketika kita sudah memberitahukan kepada adik-adik bahwa jangan seperti ini, jangan seperti itu, tapi kita masih seringkali untuk melakukannya. Itu suatu sentilan betul buat kita, karena mungkin kita memang banyak banget kesalahannya memberikan suatu motivasi, tapi seringkali kita menggagalkan itu. Gitu, itu suatu pengalaman yang besar buat saya, dan itu seringkali mungkin kita untuk melakukan kesalahan itu. Begitu Kak. Oke. Lalu Kak Okta, kira-kira Kakak mau mengajak para pemuda di sana, bagaimana sih? Gimana kali Kakak cara ngajak mereka untuk ayo sama-sama kita terjun langsung di dalam misioner kita, yaitu tentang misioner gereja ini gitu. Mungkin Kakak bisa kasih pesan? Oke. Buat para yang ingin sekali mengajar, yang ingin sekali untuk berkecimpung langsung, untuk bertemu dengan adik-adik, gimana sih? Untuk gue penasaran nih, gimana rasanya kita sebagai pengajar itu, kayak gimana rasanya? Boleh langsung kita untuk terjun di GP, di PT, di PA, itu semua bebas. Kita semua bisa untuk mengajar, mungkin nggak langsung bisa, tapi kita pasti akan bisa nantinya, asal kita mau, asal kita percaya bahwa firman yang kita berikan ini sudah sejalan dengan yang Tuhan kasih. Dan jangan lupa kita untuk terus membaca firman Tuhan, untuk mendalaminya lagi agar yang kita berikan kepada adik-adik itu tidak salah, tidak melenceng dari jalannya. Seperti itu sih Kak. Terima kasih Kak Okta. Nah, teman-teman, di samping sebelah kanan saya ada Om Yonatan. Om Yonatan ini adalah beliau dari tim multimedia. Kita akan tanya dulu nih, kira-kira menurut Om, sebagai misioner dalam pelayanan gereja, apa sih yang menjadi tantangan terbesar terutama dalam multimedia ini nih? Kayaknya kan susah ya gitu, dalam prosesnya pun pasti menguras tenaga dan pikiran. Menurut Om gimana nih? Ya. Baik, sebelum masuk ke tantangan, mungkin saya perlu sampaikan dulu bahwa kita bersyukur pada Tuhan ya, bahwa menjelang pandemi ini, di mana kita harus beribadah di rumah, puji syukur kita sebelumnya sudah punya tim multimedia. Jadi memang sudah rencana dibentuk, tapi untuk ibadah di gereja waktu itu. Nah, pas kebetulan masuk ke pandemi, kita nggak boleh beribadah di gereja, tim ini akhirnya langsung
bergerak untuk bisa menghadirkan ibadah online. Jadi puji Tuhan sudah ada orangnya, tinggal perlengkapannya. Nah itu yang tantangan yang pertama saya kira ya, perlengkapan. Akhirnya kita pakai kumpulin siapa yang punya ini, siapa yang punya itu ya. Mungkin seperti apa yang di kisah para rasul berapa 2 ya, cara hidup jemaat pertama ya, siapa yang punya itu yang kita berikan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi bukan berarti bahwa oh berarti udah ada ya, enggak. Kita sebagai gereja juga harus mengadakan ini, karena kalau kita lihat akhirnya semua akan mengarah ke transformasi digital. Bahkan pelayanan di gereja pun akan ke arah sana. Jadi sebenarnya tim multimedia ini nantinya ke depan akan punya rencana jangka panjang yang luas sekali. Jadi mungkin walaupun kita nantinya semoga pandemi ini cepat berakhir, kita bisa lagi beribadah di gereja, tapi kita masih bisa punya pelayanan secara digital. Kita bisa bikin konten-konten untuk pembinaan warga jemaat ya. Bisa bikin macam-macam lah. Semua bidang pelayanan di gereja bisa kita support dengan teknologi digital. Itu kedepannya. Makanya tantangan yang kedua, jadi tadi tantangan yang pertama perlengkapan yang kita harus adakan. Jadi butuh juga dari teman-teman, mungkin juga dari Om Tante yang ikut menyaksikan acara ini juga bisa membantu kalau untuk pengadaan perlengkapan di tim multimedia ini. Dan untuk sumber dayanya juga walaupun sekarang terima kasih sudah ada, kita salah satunya dibantu juga Kak Rio, Kak Timo, Kak Angki, Kak Bunga, Kak Ola, Kak Vina, siapa yang belum? Kak Alfa, yang kelupaan maaf ya. Itu juga cukup banyak tapi masih kurang ya. Oh ada Om Luki juga yang belum saya sebut. Nah, karena kalau kita harus tiap minggu hadir juga ya susah ya, kita bisa aja capek atau mungkin ada masanya jenuh ya, jadi harus bergantian. Nah untuk itu juga saya mengajak teman-teman pemuda, apalagi yang juga baru CD ya, katanya nanti akan ada dihadirkan di sini juga. Silakan bergabung bersama kami. Kalau masih ragu-ragu boleh, kalau ibadah jam 9 misalnya mau datang, boleh naik ke balkon melihat kita ngapain sih di sana. Tapi tentunya cari saya dulu ya, jangan langsung naik ke atas karena itu ruangan steril. Tapi silakan kalau ada yang berminat datang cari saya. Kita akan perkenalkan tim multimedia ini seperti apa, nanti akan saya jelaskan seperti apa, rencana jangka panjangnya juga seperti apa. Itu satu tantangannya di situ. Kemudian masih dari sumber daya manusia, tantangan juga di jemaatnya ya. Mungkin yang tingkat melek teknologinya kan berbeda-beda. Tapi puji Tuhan kalau kita lihat di analyticsnya YouTube sih banyak ya yang menyaksikan, bukan menyaksikan, yang mengikuti ibadah online. Jadi kita puji Tuhan semua jemaat kita tetap bisa beribadah walaupun di rumah. Ya kita harus mensyukuri itu semua. Itu kemudian apalagi itu aja saya kira tantangannya ya. Karena kita banyak butuh sumber daya dan dukungan dari teman-teman dan jemaat-jemaat semua. Baik, terima kasih Om Yonatan. Jadi begitu ya teman-teman. Ini adalah kisah-kisah dari Kakak Kalayan. Oh ya satu lagi saya lupa. Kakak Martin sebagai pemuda di GPIB Petra. Menurut Kakak apa sih yang Kakak inginkan bagi pemuda-pemudi di sana supaya mereka seperti Kakak yang selalu ya dibilangkan gini, Kakak Martin ini dia terjun langsung dalam PA katanya ya. Sekarang terjun juga dalam gerakan pemuda, terutama juga ikut serta di dalam multimedia. Dengar-dengar ya. Oh enggak ya. Mau. Nah, Kakak kira-kira pesannya apa sih untuk teman-teman di sana gitu loh? Mungkin pesan-pesan dari saya buat anak-anak CD baru yang baru peralihan hari ini, jangan langsung menghilang, baru CD langsung menghilang gitu kan ya. Tolonglah buat ikut pelayanan. Mungkin ada kantoria buat yang punya keahlian dalam bidang bermusik, mungkin multimedia. Lalu di sini ada PT buat yang ingin mengajar, dan PA juga buat kalian yang suka bercerita dalam firman mungkin ya. Intinya itu sih, jangan cepat menghilang. Ya mungkin kantoria dulu ya untuk suka dukanya gitu ya. Dari Muger mau menanggapi sedikit tentang suka dukanya di dalam pelayanan yang saya jalani selama 2,5 tahun ini.
yang kalau sukanya yaitu yang senangnya itu adalah saya merasa bangga bahwa saya dipilih menjadi seksi muger. Saya bisa mengenal lagu-lagu lebih banyak, kemudian saya bisa terjun di dalam pergaulan dengan banyak orang yang bisa mengetahui not-not dan sebagainya gitu ya di dalam penerapan lagu-lagu tersebut. Nah, kemudian kalau yang susahnya itu yaitu kesedihan saya yaitu kita jemaat Petra itu banyak, tetapi yang kantoria dan pemain musik umpama organis dan sebagainya itu ternyata sedikit sekali. Jadi yang harapan saya kepada jemaat GPIB Petra yang kalau pemuda dan pemudi atau warga jemaat GPIB Petra yang punya talentanya atau punya ilmu mengenai organis ataukah piano ataukah alat-alat musik ataukah suara yang terindah untuk boleh datang memuji Tuhan, ya bukan saja mengisi puji-pujian seperti vokal grup dan penyanyi solo, tetapi mari kita sama-sama menunjang ibadah minggu yang berlangsung terus di dalam kehidupan kita setiap saat, karena kita percaya bahwa Tuhan bertakhta di atas puji-pujian itu. Jadi kalau tidak ada yang menunjang di dalam mengangkat musik dan memuji Tuhan, maka otomatis dalam ibadah itu juga tidak merasa enak gitu atau tidak sinkron gitu ya. Terima kasih. Oke, baik. Saya boleh simpulkan ya dari semuanya ini berarti ada beberapa hal yang kita sebagai pemuda-pemudi di luar sana, untuk teman-teman di sana kebetulan juga dalam hari ini ada proses peralihan dari PT ke PA, berarti dari yang CD sudah menjadi pemuda di sini, kalian sudah berproses dari PA, PT lalu disidikan dengan janji sumpahnya yaitu dengan segenap hatiku. Berarti itu sudah sumpah kepada Tuhan, di mana kalian sudah dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi pemuda-pemudi yang membawa generasi ini untuk hadir di tengah-tengah dunia dengan membawa kabar kerajaan Allah yang sesungguhnya. Jadi pemuda-pemudi di luar sana, mari kita sama-sama memiliki visi misi untuk mengedepankan karya kerajaan Allah, di mana kita berkumpul menjadi satu wadah di dalam gerakan pemuda ini. Di dalamnya memiliki karya pelayanan sesuai dengan talenta, seperti tadi ada Tante seperti Muger, berarti kan ada musik, di Om Yonatan ada multimedia, terus di Kakak Rio ada gerakan pemudanya, di Kakak Okta ada pelayanan PT-nya, di Kakak Yondrik ada pelayanan PA-nya. Dan bagaimana sih sebenarnya di dunia pemuda itu sebenarnya asik kalau kita lihat bahwa kreativitas yang kalian miliki, talenta yang kalian miliki itu adalah semuanya milik dari Tuhan. Nah, titipan dari Allah ini kita mau menjaga, bagaimana kita menjaga harta, yaitu berupa kerajaan Allah di sana. Bagi pemuda-pemudi GP Petra berarti kita memiliki tanggung jawab, sebuah kepercayaan untuk menjaganya menjadi generasi terdepan. Nah, baik pemuda-pemudi GPIB Petra, kita mempunyai visi misi tujuannya, di mana Tuhan kita suruh menjaga relasi dengan utuh. Kenapa kita harus menjaga? Karena itu sebagai wujud sikap pemuda-pemudi yang dapat dipercaya. Mari menjadi pemuda-pemudi yang siap bertanggung jawab atas setiap konsekuensi tindakan yang kita lakukan atau sebuah keputusan yang diambil. Kemudian mari lakukan dengan kesungguhan, kejujuran, tanpa memandang remeh apapun yang dimiliki orang lain. Hormatilah kepercayaan Allah, maka kita akan damai sejahtera, bagi bahagia, memiliki banyak teman, banyak saudara dan keluarga besar di GPIB Petra, dan kita menjadi wadah sesungguhnya yang bagi merindukan Kristus. Lalu kalian adalah generasi yang hebat di masa pandemik ini. Kalian hadir untuk menghangatkan orang-orang di luar sana yang rindu untuk sama-sama beribadah di sini, untuk terutama di dalam mampu mengedepankan misi pelayanan bagi pemuda-pemudi untuk rangkulan kita semua. Jadilah pemuda-pemudi yang terus berkarya
Meskipun kita saat ini menghadapi kondisi pandemik yang menjadi tantangan baru bagi kita. Karena karya kita dirindukan jemaat dan masyarakat untuk mewartakan karya keselamatan Tuhan Yesus. Jadi mari kita bawa kepercayaan mereka sebagai semangat baru untuk mewujudkan karya kita kepada orang tua, adik, masyarakat, dan negara. Kiranya firman Tuhan malam hari ini menjadi semangat baru untuk pemuda-pemudi di sana untuk hadir di dalam pelayanan gerakan pemuda di GPIB Petra. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Amin. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Baik pemuda-pemudi, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita untuk sama-sama untuk doa syafaat hari ini. Mari kita berdoa. Selamat malam Bapa, kami mengucap syukur atas segala rahmat yang Kau berikan kepada kami. Engkau telah memperbolehkan kami berkumpul bersama di sini atas segala anugerah yang Kau berikan kepada kami. Bapa, ampuni segala kesalahan, dosa dan perbuatan kami dari sikap, perbuatan, tingkah laku yang kami lakukan. Biarkanlah Engkau yang mengetahui segala perbuatan kami, tetapi Engkau Maha Tahu dan ampuni segala kesalahan kami. Bapa yang makasih, pada kesempatan ini Tuhan, kami ingin seperti firman tadi, kepercayaan yang kami jaga untuk-Mu Tuhan, apa yang sudah kami percayakan, apa yang sudah Kau percayakan kepada kami, itu menjadi sumber kekuatan kami untuk tetap teguh di dalam pelayanan gerakan pemuda. Tuhan, jadikanlah kami menjadi seorang pemuda yang selalu memiliki semangat tinggi untuk kedepannya dalam menjalankan visi misi gereja sebagai fungsionaris untuk pelayanan kedepannya gereja ini ya Bapak. Bapak, kerinduan kami di dalam pelayanan, kami tahu ya Bapak, pemuda-pemudi di sana mungkin ada kerinduan untuk bergabung di dalam GPIB Petra di sini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau ketuk mereka dan mampukanlah mereka untuk sama-sama di sini untuk menjadi pemuda yang mau sama-sama membangun generasi gereja untuk kedepannya. Bapak yang makasih, pada kesempatan ini kami mohon ke dalam tangan-Mu, terutama untuk teman-teman, saudara-saudara di sana yang saat ini sedang dirawat, sedang mengalami terutama di dalam COVID, yang di dalam sekarang ini mungkin masih dalam isolasi baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, kiranya Kau berikanlah jalan untuk mereka Tuhan, untuk kesembuhan, baik berkati dalam setiap obat-obatan yang diminum, untuk para medis yang membantu mereka dalam pengobatan sehingga mereka bisa cepat pulih kembali, memiliki semangat baru dan segera kembali berkumpul kepada keluarga dan juga beraktivitas kembali. Tuhan Yesus, kami tahu di luar sana banyak sekali para pemuda-pemudi, ayah dan ibu yang terkena dampak dari pandemik ini. Di dalam khususnya Tuhan ada yang terjadi PHK. Tuhan, Kau Maha Tahu, Kau Maha mengenal semua Tuhan. Biarkanlah mereka Tuhan, Kau berikan kekuatan, penghiburan dan juga berkat bagi mereka untuk mereka memiliki semangat baru, terutama Tuhan dalam perekonomiannya Tuhan. Biarkanlah karunia yang Kau berikan kepada mereka itu dapat menjadi sumber kekuatan mereka, menjadi sumber berkat bagi mereka untuk dapat mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Dan Tuhan, jika memang dia memiliki kesempatan untuk memiliki pekerjaan baru, Tuhan tolong panggil mereka untuk melakukan yang terbaik untuk keluarga mereka Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami juga ingin berdoa khususnya untuk pelayanan di dalam GPIB Petra. Berkati Bapak Pendeta, berkati PHMJ, presbiter, plakat-plakat yang berjalan di sini, program-programnya Tuhan, terutama dalam berdampak dari COVID ini. Kami tidak patah semangat di dalam pelayanan.
Tuhan berikanlah kami kekuatan baru lagi untuk dapat siap melayani satu sama lainnya dan dapat memberikan pelayanan terbaik buat jemaat di GPIB Petra ini. Terima kasih, inilah karunia Kau berikan. Tuhan, dengarkanlah segala doa-doa pribadi kami di luar sana yang mengharapkan sesuatu kepada Engkau, kiranya Tuhan kabulkan satu persatu. Ya Allah Bapa yang makasih, inilah doa yang kami haturkan ke dalam tangan-Mu. Biarkan doa yang kurang lengkap ini dapat kami lengkapi dengan doa yang telah diajarkan oleh Putra-Mu Yesus Kristus. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Rekan-rekan pemuda, marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya dalam hidup kita dengan memberikan persembahan syukur kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Filipi 4 ayat yang ke-6 yang menyatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepadanya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Baiklah rekan-rekan pemuda, kini saatnya kita akan memasuki prosesi peralihan dari Pelkat PT ke Pelkat Gerakan Pemuda. Akan ditampilkan wajah-wajah dari anggota Sidi baru yang akan menjadi anggota Gerakan Pemuda. Setelah tadi kita telah menyaksikan beberapa wajah-wajah dari anggota Gerakan Pemuda yang baru, kita akan memasuki prosesi penandatanganan berita acara yang akan diwakilkan oleh pengurus Gerakan Pemuda, pengurus Pelkat Persekutuan Taruna, serta Ketua 3 PHMJ sebagai penanggung jawab. Ya Tuhan, sempurnalah persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar, itu beban serta tanggung jawab
Selamat ya buat adik-adik yang memasuki pekat yang baru, dari pekat PT ke pekat GP. Sekali lagi selamat ya buat adik-adik. Ya, rekan-rekan pemuda, setelah kita tadi telah menyaksikan prosesi peralihan dari Pelkat PT ke Pelkat Gerakan Pemuda, maka saya selaku pengurus Gerakan Pemuda GPIB Petra Bogor beserta rekan-rekan pemuda lainnya mengucapkan selamat bergabung dan selamat mengikuti Gerakan Pemuda. Baik, rekan-rekan pemuda-pemudi, Om dan Tante, mari kita berdiri untuk amanat pengutusan pada malam hari ini. Marilah kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing, sambil tetap beriman dan setia kepada Tuhan Yesus. Walaupun tantangan menghadang kehidupan ini, Tuhan tidak menjanjikan langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, mentari selalu bersinar. Tetapi yakinlah selalu ada pelangi setelah badai. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 370, bait 1 dan 3. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhan ku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan baru Roh Kudus, akalmu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. 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 Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Salah. Hai, Welcome selamat malam. Maksudnya sih Persembahkan dan